Sejujurnya gue adalah tipe orang yang suka nangis dan terus tiba-tiba kayak, kan gue suka chatan sama Jody gitu ya, terus kayak tapi nggak gue upload. Oh, berarti gue pacaran sama lu, berarti gue nggak boleh berteman sama ini segala macam. Gue mendingan gak usah pacaran kalau kayak gitu. Gak apa-apa, dilihat-lihat dulu aja. Oh iya. Silakan. Enggak, gue kayak lagi mikirin gitu loh. Aduh, bucket list gue apa ya? Oh, lo belum tahu pengen apa? Kalau gue sih ingin bermain salju. Oke. Pertama itu udah pasti ya, Oke. bermain salju. Kedua. Terus mengendarai limosin kedua. Oke. Ketiga, menjadi superstar. Terus? Tur keliling dunia. Oke, refnya. Bisa. Kamu bisakah kau gimana ya? Yuk, mulai yuk. Udah yuk. mulai dari tadi. Oh, udah mulai. Ya, Julian Jacob. Hai, halo. Hai, Julian, apa kabar, Jul? Baik dong, baik, Habis baik. rilis album. Yes, album pertama. Congratulations. Thank you, alhamdulillah. Keren banget akhirnya ya. Akhirnya, finally. Setelah berapa tahun itu nyiapin After, album? it's been like 3 years. 3 tahun, coy. 3 tahun, coy. Lama banget, kenapa selama itu? Ya, karena memang pertama memang harus gue pikirin matang-matang ya albumnya. Ini bercanda apa serius ya? Serius? Enggak, gue itu Gimana aku bisa menjelaskan album ini ya, Kak? Ganti. Jul, coba dong Jul impersonate sekali aja. Ntar. Oh iya, ntar ya. Ntar ya. Oke, ngebahas album dulu, harus serius nih ngebahas album. Lanjut. Kok gue kayak lagi di interview ya? Enggak ngobrol. Iya, jadi album perdana ini serius ya, Kak? Serius ya, Tunggu Kak? Tunggu. Iya, album perdana. Judulnya Allusion. Oke. Nyeritain apa tuh? Jadi Allusion itu gue ambil dari kata-kata yang randomly aja, kayak tiba-tiba pas gue lagi kemana gitu, terus kayak ada kata allusion, terus gue cek allusion itu apa sih artinya. Ternyata allusion itu adalah kiasan gitu loh. Oke. Dan mostly emang all of my tracks di album itu memang kiasan gitu loh. Jadi kayak nggak langsung directly ngomong, misalnya kayak contoh gelas. Ya udah, gue ceritain tentang gelas itu gitu di album ini gitu sih. Apa aja yang lo ceritain, Jul? Banyak, burung gue, Oke. Tango. Oke. Tango itu burung gue. Oh, Gue kasih nama burung Si gue itu Tango itu masuk ke album? Bukan Ya, itu udah lama ya album? Iya udah lama, tapi karena dia masuk Allusion, jadi kayak gue masukin. Oh, oke. Baik. Terus ada Api. Api itu which was the focus track of the album sih sejujurnya, yang Indonesia ya. Terus ada Beams. Beams itu cahaya ya, kalau kalian bisa tahu ya. Ya gitulah ya pokoknya. Nulis sendiri kan ya? Ini sendiri. Lo kalau misalnya nulis lagu, tipe yang kayak gimana nih? Kalau gue jujur tipe yang nggak bisa. Gue meluangkan waktu terus pengen nulis lagu nggak bisa. Harus kayak inspirasinya dateng nih di otak, muter-muter lagunya nulis gitu. Iya sama sih, gue juga gitu. Kayak gitu juga. Jadi nggak sengaja tuh Api dan apa segala macam yang ada di deket-deket lo aja gitu. Sebenarnya iya, tapi Api itu bukan kayak gue nulis jadi tadinya tuh lagunya judulnya bukan Api. Jadi memang gue tuh kan suka nulis. Jadi dulu kalau misalnya gue kayak lagi ngerasa, apalagi kalau misalnya kita lagi di fase-fase dimana kita lagi kayak down banget dan segala macam, itu gue biasa nulis. Dan tulisan itulah yang akhirnya gue jadikan lagu Api ini gitu. Jadi bisa dibilang seperti musikalisasi puisi sih sejujurnya gitu. Ngomong-ngomongin soal lagi down tadi kemarin kan mental health day. Iya. Posting foto nangis nggak? Lo posting? Enggak, gue enggak. Oh, enggak. Wah, gue bukan tipe orang yang kalau nangis di foto sih. Gue lebih ke meluk sih anaknya kalau nangis. Iya. Enggak. Sejujurnya gue adalah tipe orang yang suka nangis dan terus tiba-tiba kayak, kan gue suka chatan sama Jody gitu ya, terus kayak tapi nggak gue upload. Oh gitu. Kalau nangis di foto. Nggak setiap nangis di foto. Oke. Jadi kalau misalnya gue lagi sedih, itu kadang emang gue kadang gue juga bingung kenapa ya gue harus foto itu dan gue kirim ke Jody itu untuk apa? Gimana itu loh? Nggak tahu sih. Lucu sih kebucinannya mereka kalau yang gue denger ya ceritanya.
Kan gue dengar juga dari Jody Julian. Oh iya benar. Hits banget loh kalian berdua tuh, kayak jatuh dari Otopet aja trending loh kemarin. Oh gitu ya. Di mana-mana. Makasih loh. Walaupun itu bukan sesuatu prestasi ya, kebetulan ya. Gimana lukanya, mohon maaf? Lukanya menjadi seperti hitam ini. Wah. Kalian bisa lihat ya di sini ya. Dia berwarna memang agak keunguan sedikit. Jadi pertama-tama memang begini, tapi lama-lama dia akan menghilang. Oke, baik. Balik lagi dikit ke si mental health tadi. Oke. Mental lo sehat, Jul? Mental gue, untuk saat ini sehat sih. Sehat. Biasanya enggak? Sehat-sehat enggak sih sebenarnya, tergantung. Soalnya kan banyak kan orang suka self-diagnose gitu. Kayak baru sedih dikit gara-gara apa, gue nih ada mental illness gitu-gitu. Iya, ada nyamuk. Lo emang ini ya animal friendly banget kayaknya. Kalau enggak gue tepok tuh tadi ya. Kalau gue animal friendly enggak gue tepok lo tadi. Berarti gue enggak animal friendly lo. Biasanya enggak ada nyamuk soalnya. Iya ya. Oke deh, baiklah. Kita lupakan saja mental health-nya. Julian Jacob. Yap. Selain terkenal sebagai penyanyi, Anda ini juga punya track record yang panjang sekali mengenai wanita. Oh, gitu ya? Gitu, Jul. Gak usah pura-pura gak tahu deh lo. Enggak, kebetulan aja sih menurut gue itu. Kebetulan gimana tuh? Ya kebetulan gak jodoh. Kalau gue sih mikirnya gue selalu pacar. Jadi gini, gue selalu memulai hubungan sama orang itu selalu serius, bukan main-main. Oke. Jadi memang yang kemarin-kemarin, ya namanya proses ya Pak. Kita juga masih muda gitu kan. Jadi kayak kita semua masih mencari yang terbaik gitu. Dan kalau memang bukan jodoh, ya udah gitu. Tapi gue tuh bukan yang kayak, ngerti gak sih lo kayak loncat ke sini, loncat ke sana, loncat ke sini, enggak. Berarti lo bukan playboy? Bukan lah. Menurut lo playboy itu yang kayak gimana? Sejauh Playboy. apa? Gitu. Menurut gue playboy itu yang memang pertamanya memang dia nggak serius aja, nggak bisa berkomitmen. Even dia berkomitmen, mungkin dia ngerasa kayak dia harus apa yang misalnya dia tidak dapatkan dari pasangan itu, dia akan dapatkan, dia ingin cari lagi di orang lain gitu. Okay. Kalau gue bukan tipe yang kayak gitu sih sejujurnya. Jadi gue ngerasa kayak saat gue punya relationships, justru gue menaruh value tinggi di relationships tersebut gitu loh. Gitu. Belum pernah berarti dalam satu relationships lo tiba-tiba kayak jalan sama cewek lain atau enggak sih? Enggak. Serius? Serius? Beneran? Beneran? Wow. Belum pernah loh. Soalnya biasanya ada orang-orang yang punya standar selingkuh tuh beda-beda. Yep. Ada orang yang bilang selingkuh itu sampai kamu harus udah benar-benar pacaran. Misalnya kamu pacaran sama Jody, ya kamu pacaran lagi sama orang lain gitu kan. Atau ada juga yang bilang ya udah sebatas kamu jalan atau sebatas kamu chattingan, itu udah selingkuh. Nah itu tuh ada beberapa orang yang mikir kayak gitu kan. Tapi kalau gue mikirnya gini sih. Mungkin kalau misalnya emang sekedar chattingan sama teman gitu, terus kayak menurut gue kalau misalnya kita masih tahu batas, itu nggak bisa dibilang cheating sama sekali. Kalau enggak kita nggak bisa punya relationships sama orang lain juga, ngerti nggak? Kita kan juga punya hidup, we all need people gitu loh. Jadi kayak bukan tentang kayak berarti gue pacaran sama lu, berarti gue nggak boleh berteman sama ini segala macam. Gue mendingan gak usah pacaran kalau kayak gitu. Oke. Iya dong, karena kita hidup di dunia ini tuh kayak bukan social life kan. Iya. Jadi gue juga mikir gini, kalau gue nggak mau digituin, kalau gue nggak mau digituin, gue nggak bakal gituin lo gitu. Oke. Jadi kayak gue pengennya open minded aja, santai, pacaran yang dewasa, dan terus kita saling belajar. Intinya saling belajar. Kalau ada kesalahan, ya kita berdua, gue harap kayak bisa fix the problems gitu loh, kayak by own. Ngerti kan lo, kayak kita sendiri gitu loh yang fix dan akhirnya intinya pokoknya kita masih jalan ke depan, and that's the point gitu sih. Berarti standar orang dikatakan selingkuh buat lo sendiri kalau dia udah ngelakuin apa tuh? Selingkuh? Ketika dia sudah merasa, agak bingung ya. Gimana ya Kak? Gimana ya Kak? Soalnya standar gue menurut gue kayak gue kan sering banget ya diselingkuhin. Wow. Sebuah statement. Oke. Okay. Dan gue tuh karena saya Cancer ya kebetulan ya.
Zodiak-zodiakan ya. Jadi tuh intuisi saya tuh kuat sekali. Oke. Mungkin karena memang gue pacaran itu gue kayak deket banget gitu kan. Jadi bener-bener kita tuh bonding banget. Jadi gue tahu every single moves that she did misalnya. Kayak apapun yang dia lakukan, ada yang aneh sedikit gue tahu gitu. Tapi gue nggak konfront gitu loh. Bukan tipe orang yang kayak lu ngapain gini-gini, enggak. Sampai nanti gue lebih mikirnya kayak gue sebenarnya nggak mau tahu gitu loh. Wow. Selama gue nggak tahu kayak ya udah, ngerti nggak sih? Tapi kalau memang sudah terlewat batas baru gue ngerasa kayak cheating itu orang bisa dikatakan selingkuh ketika kita bukan lagi alasannya dia untuk ini sih, untuk happy gitu dan segala macam, dan ada orang lain yang mengisi itu gitu. Jadi kayak menurut gue kayak ngapain dipertahanin, ya gak sih? Banget. Berarti lo kayak kalau misalnya lo punya pacar, Yep. terus pacar lo jalan sama cowok lain, as long as mereka teman doang nggak apa-apa. Tergantung. Gimana tuh? Tergantung karena kita bisa lihat kan, Ge. Di mana? Iya kan? Misalnya lo pacaran nih. Lo bisa lihat kayak apanya ya? Gesture-nya kali ya. Gesture, terus vibes-nya saat kayak dia temenan sama ini cowok gimana, dan cowok ini tuh sebenarnya mau apa. Oke. Kan kita tahu gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu semua udah dari sini sendiri sih. Oke. Tergantung. Berarti lo nggak pernah selingkuh, pernahnya diselingkuhin. Yep. Dikasih tahu nggak gara-gara apa Jul? Berapa kali tuh lo diselingkuhin kalau boleh tahu? Kalau boleh tahu. Diselingkuh sebenarnya nggak terlalu sering sih, tapi kadang-kadang tuh gue tuh tipe orang yang kayak saat gue udah tahu sesuatu, gue pasti langsung cut it off, dan gue nggak bakalan inget-inget, gue bakalan cepet banget move on ya, karena gue ngerasa kayak gimana ya, kayak oh ya udah kalau gitu, ya udah gue pergi ya gitu sih. Oke. Tapi berarti lo nggak pernah nanya ya, kalau kayak misalnya gila ya lo selingkuh gitu, lo memilih orang lain, lo berpaling ke orang lain, gara-gara apa sih gitu? Biasanya kan ada kan orang, kamu tuh kenapa sih selingkuh? Ya iya kamu terlalu sibuk, atau kamu jauh dari aku, kayak gitu kan ada kan alasan-alasannya. Lo pernah nanya nggak dan dikasih tahu gitu? Karena kamu tuh gini gitu. Gue pernah punya pacar, terus pacar gue ini kayak tiba-tiba ada hubungan sama temen gue sendiri, dan terus kayak bener-bener mereka did something yang menurut gue ya kayak nggak masuk akal aja menurut gue gitu, dan itu kejadiannya di public places kayak di restoran gitu loh, dan terus kayak ketahuan sama ada sahabat gue kasih tau gue, terus gue konfront, terus dia ngeblame-nya si teman gue ini, kayak dia yang iniin gue katanya gini-gini segala macam. Terus gue kayak gue nggak bakalan nyalahin temen gue, maksudnya gue nyalahin dia, gue pasti udah lost my respect for him, dan juga tapi saya fokus gue tuh ke lu gitu loh. Kalau lu tidak memberikan dia sarana untuk itu, dia tidak akan melakukan itu gitu loh. Menurut gue gitu sih. Nah terus dulu tuh gue bener-bener ignorant banget sejujurnya. Kayak gue mikir, oh there is something that we can fix together. Gue ngerasa, oh ini mungkin masalah-masalah kesalahpahaman yang emang gue gak ngerti gitu loh. Dan terus lo percaya orang yang selingkuh, lo maafin, kedua kali dia akan melakukan hal itu mungkin berbeda aspek, gue gak tahu. Tapi menurut gue itu memang udah menjadi habit mereka sih. Sejujurnya ya, jadi menurut gue there is no second chances for me untuk orang yang selingkuh. Pengalaman banget ya kak kayaknya. Udah pasti banget menjelaskan perselingkuhan. Gila Banget ya dia. Apa? Aku nggak pernah selingkuh di dalam hidup aku. Tuh. Dengar. Kalau lu gimana? Dia pengalaman banget. Track recordnya dia zaman dulu, gila. Tahu kok. Tahu kan? Tahu lah pasti, iya kan. Oke, itu membahas tentang perselingkuhan. Kalau lu gimana gitu? Apa tuh? Gue mau nanya. Coba tanya aja. Point of view lo terhadap, misalnya lo pacaran, terus orang ini, lo pernah diselingkuhin? Nggak, alhamdulillah. Nggak pernah. So far yang gue tahu nggak pernah.
Nggak pernah ya. Kalau misalnya tiba-tiba lo dikasih tahu gitu, lo akan reviews untuk percaya atau tidak? Gue anaknya ngelabrak sih soalnya, bukan ngelabrak, maksud gue kalau misalnya gue dapat berita cowok lo selingkuh nih ya, gue akan ngomong lo serius selingkuh, lo benar selingkuh, kenapa, dan no turning back. Iyalah. Gue nggak akan balik lagi kalau udah selingkuh. Bener kata lo tadi, selingkuh tuh habit, dan menurut gue selingkuh tuh fatal banget di dalam satu hubungan. Iya. Ada orang lain di antara kalian berdua tuh udah fatal banget, udah nggak akan lagi sih gue terima. Yep. Selingkuh, bohong, buat apa sih, for any reasons, itu fatal menurut gue, nggak lagi. Iya. Iya kan? Makanya menurut gue tuh relationships itu, apalagi mungkin ya di umur gue yang sekarang, gue ngerasa it's really sacred gitu loh. Gue ngerasa relationships itu bukan main-main, bukan tentang lo kayak lo pengen pacaran karena lo kesepian terus kayak gue nggak dapet ini dari dia, gue cari lagi ke sini, atau kayak lo punya multiple choices gitu loh. Itu nggak kayak gitu. Mungkin umur 18 tahun, 19 tahun dulu pas itu kita masih rasa penasaran kita masih ada. Pernah tapi? Nggak pernah. Oke. Tapi saat gue nggak pacaran, gue pernah kayak ngerti nggak lo, dekat sama beberapa orang, tapi gue nggak pacaran. Tapi lo PHP-in habis itu, lo ghosting. Hah? Lo ghosting habis itu. Pernah sih waktu muda. Pernah sih, yakin. Lu pernah nggak? Pernah. Ya masih Ya muda, ya kan, Masih benar muda, masih nggak muda. apa-apa. Kalau untuk sekarang serius, berarti lo serius nih sama Jody? Ya serius lah. Sejauh apa tuh seriusnya, udah pengen merit? Kepikiran merit? Kita udah sebenarnya kayak kepikiran pasti ada lah, apalagi kita udah begini kan. Maksudnya kayak Begini itu gimana? ya umur gue udah 27, Oke. Jody 25. Terus gue keluarga Jody sama gue deket banget. Keluarga gue pun bokap nyokap gue itu support banget gue sama Jody gitu. Jadi kayak malah bokap gue sampai bilang, udahlah tahun ini tunangan aja dulu. Pokoknya udah kayak gitu. Jadi kita berdua tuh emang sebenarnya gini sih, nggak mau terlalu in a rush. Kayak kita pengen ini gitu. Jadi kayak kita masih punya mimpi masing-masing. Oke. Gue ngerasa gue masih harus ngejalanin ini. Gue harus gue masih punya banyak mimpi nih yang pengen gue jalanin, dan Jody juga seperti itu gitu. Jadi menurut gue kayak selama kita masih muda, ya kita enjoy the moment ini nih. Yang kita ada sekarang kita enjoy gitu. Oke. Masalah nikah atau enggak, maksudnya masalah mau nikah cepat atau enggak, menurut gue nggak terlalu jadi masalah sih. Ada target nggak tapi berdua sama Jody? Gue sih 30 sih. Wow, 3 tahun lagi dong. Jody yang malah yang bilang 3 tahun ya, atau enggak kayak lebih, bisa nggak sih lebih dari 3 tahun, dia bilang baru. Oke. Dia bilang gitu. Ya biasalah, masih punya karir, Iya kan? ya kan, masih punya mimpi. Iya betul. Oke. Kalau lo, kan di sini hostnya bukan Gia doang soalnya, saya juga Oh host. tenang saja, saya sudah biasa diginiin sama narasumber. Wah Jul, kalau gue boleh jujur ya, since gue anak broken home, Ya gue juga. gue tuh dulu mikir kalau gue nggak merit juga nggak apa-apa. Oke. Ma gue hidup gak ada laki-laki gitu dulu mikirnya dulu gitu. Cuma makin kesini makin terbuka pandangan gue kayak punya, nggak tahu deh, gue punya trust issues. Gue nggak bisa percaya cowok manapun, Julian. Gak bisa gue. Enggak, sebenarnya gini sih menurut gue ya. Ini advice ya. Jadi kayak tapi sekarang gimana menurut lo? Gue masih punya trust issues itu sebenarnya. Cuman karena gue ngelihat orang-orang, gue lebih melihat orang-orang yang lain, mengenal orang-orang gitu, gue kayak masih ada kok orang yang baik gitu. Yap. Masih ada orang yang baik di situ, ngasih gue harapan kalau misalnya ya udah once gue ketemu orang yang baik ya gue ready buat merit gitu. Iya, bener banget sih. Karena sejujurnya gini, gue juga tipe orang yang memang ada di fase dimana dulu trauma gue itu pas kecil itu bener-bener mempengaruhi tentang cara gue bersosialisasi, cara gue punya pacar dan segala macam. Tapi satu hal kayak gue ngerasa gini, mungkin itu sesuatu yang buruk yang pernah terjadi dulu di kehidupan kita, tapi jangan jadikan itu untuk patokan gitu loh. Yes. Ngerti gak sih? Ngerti. Kayak sesuatu itu ada kok positifnya gitu. Banyak orang yang nggak works juga, tapi memang mereka
apa ya, mereka punya jalannya masing-masing gitu. Tapi ada juga yang works gitu. Ada orang yang bajingan tapi bisa jadi sadar dan segala macam. Itu semua tergantung kitanya sih, Ge. Benar. Menurut gue. Tapi kalau jujur gue sampai sekarang masih punya trust issues itu sih. Nggak cuman ke cowok ya, Iya. ke teman-teman gitu. Gue kalau temenan main lebih banyak suka ngedengerin cerita orang. Tapi buat gue cerita ke orang, jujur gue takut. Yep. Gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa Setiap sih. orang pasti punya issues sendiri-sendiri. Gue salah satunya adalah trust issues kayak gitu-gitu. Tilo sama Jody aman-aman aja kan? Aman dong, Hubungan. aman dong. Seru banget sampai jatuh main otopet aja berdua. Iya kan? Itu Saking so sweet. Itu otopet buat satu orang loh. Anyway, pantes gue jatuh soalnya. Oke. Kalau misalnya yang gue lihat ya Jul, Iya. selama ini orang taunya lo playboy. Iya kan? Ya elah Julian, lo kan sering trending gitu kan, hubungan percintaan lo kan sering trending di mana-mana, jadi ya udahlah ya gitu. Mungkin orang-orang taunya lo playboy, cuman kan kalau dari cerita lo ternyata sebenarnya kayaknya bukan playboy sih, lebih tepatnya lo terlalu cepat move on. Iya gak? Setuju gak? Gue terlalu cepat move on kalau misalnya gue ngerasa sekarang salah nggak sih, Ge? Ini gue tuh orangnya realistis sekali soalnya. Menurut gue hubungan yang memang kita udah decided untuk kayak putus, loh terus masa gue harus kayak ngerasa gue belum sempet, gue belum siap untuknya. Loh ya mendingan lu gak usah putus. Gue ngerasa saat it's end then it's end. Menurut gue kayak yang udah berakhir biarlah berlalu gitu loh. Gue setuju Jul, gue satu prinsip sama lo. Gue putus, besoknya gue bisa nangis darah 1 hari, lusanya gue lupa. Betul. Bisa kayak gitu, ada orang-orang yang bisa kayak gitu, iya kan, bener kan? Gue tipe orang kayak gitu. Dan terus kayak gue tuh apa ya, memang pada waktu itu emang agak cepet sih fasenya. Yes, benar. Dan masalahnya adalah lo sama public figure yang ke-expose banget, iya makanya. kan? Terus kayak gue nggak ada pikiran yang kayak macam-macam sih sejujurnya. Kayak gue mikir, oh kita cocok, we are compatible, jadi kayak ya udah jalan aja gitu kan. Terus ternyata memang ternyata akhirnya kayak love story gue itu menurut gue terlalu kayak terekspos gitu loh. Benar. Jadi kayak apapun yang gue lakukan itu orang yang nilai tanpa orang tahu yang sesuatu yang terjadi di dalamnya gitu. Jadi gue ngerasa kayak okay, for now it's my lesson to ini jadi pembelajaran buat gue untuk gue nggak mau terlalu umbar sesuatu di sosmed. Mungkin gue pacaran ya sometimes kalau kita lagi kayak bareng-bareng, lucu-lucu, it's post a story atau segala macam, it's okay. Cuma kayak gue nggak mau terlalu yang kayak orang tahu gitu apa yang terjadi di dalam hidup gue gitu sih. Oke, baiklah. Gue pengen nanya sesuatu nih. Ditanya gue. Yuk, apa tuh? Apa Ciska? Dia mau nanya-nanya orang. Jadi lu nggak ada target nikah ya? Gue gak ada target nikah. Pokoknya kalau dapat yang klop cepet juga boleh. Cuman gue masih pengen jadi penyanyi sih Jul. Gue sekarang kayak ngerasa gue bukan penyanyi deh. Gue masih jebolan ajang pencarian bakat aja. Kayak gue belum punya identitas sebagai penyanyi gitu menurut gue. Oke. Emang kalau nggak belum pas nikah nggak bisa jadi penyanyi? Bisa-bisa aja. Cuman gue akan wow dia udah ini nih. Iya. Bagaimana Gimana ya Kak jawabnya? Kalau abis nikah gue akan lebih fokus sama keluarga gue sih, meskipun gue akan tetap sambil berkarir. Gue juga gak bisa lah di rumah diem-diem gitu. Secara dari zaman sekolah gue udah kerja gitu, makanya. Terus yang mau gue tanyakan lagi, kenapa lo belum, maksudnya kayak kenapa lo berpikir lo itu belum menjadi penyanyi yang apa? Yang tadi lo bilang? Iya, belum penyanyi beneran ya. Kenapa tuh? Karena belum legit aja, kayak orang-orang kenal gue, ada yang kenal gue as a selebgram, ada yang kenal gue sebagai gehu gitu. It's okay sih menurut gue. Iya, Karena fine. iya, karena sejujurnya itu yang gue alamin juga sih, Ge. Gini. Julian tuh apa ya? Dulu kan gue main sinetron pertama. Benar. Jadi gue pertama masuk ke entertainment itu gue main sinetron. Terus gue juga kayak kadang-kadang photoshoot, model segala macam. Jadi gue tuh nggak punya identitas sebenarnya. Tapi bukan nggak punya identitas sih. Sebenarnya gini, lo fokus lo
music kan, because music is your passion, bener kan? Tapi di lain itu semua, ya kita bisa melakukan apapun, ngerti nggak sih? Berarti kita itu multi talented, bukannya kita nggak punya identitas ya menurut gue, itu sih. Benar sih, ya gitu deh Jul. Lo tau gak sih kalau kesahnya yang tidak mungkin diungkapkan di depan kamera? Kita ungkapkan sekarang ya, di depan kamera ya. Ya mungkin di podcastnya orang lain, jangan di podcast saya sendiri ya. Kalau kayak gitu malah sambat saya di sini ya Kak. Ya udah kalau gitu Julian, aku pengen tahu dong, kamu masih punya bucket list apa aja sih? Coba. Oh wow. Silakan. Oh ini Julian's, gue tulis ya. Iya boleh. Julian's Bucket list. Wah, jujur, rapi sekali. gue bingung sih sejujurnya. Kalau Kayak apa ya? Gimana ya? Gimana cara saya? Tolong lebih mirip lagi. Aku tahu kamu bisa. Kalau itu kayaknya Oke aja. itu nanti aja ya. Soalnya brandingan saya takutnya rusak di sini. Karena masih banyak pekerjaan yang harus saya lakukan gitu. Bucket list yang pertama. Oke. Gue pengen punya rumah yang isinya Binatang peliharaan. iya yang kayak dom gitu. Terus isinya tuh semua tuh di situ binatang peliharaan gue gitu lah. Punya ya dom binatang gitu ya. Oke. Biar terus mau punya album kedua. Amin. Amin. Ih seneng banget udah rilis album pertama. Perjalanan saya masih panjang ya kebetulan ya. Betul Perjalanan kita sih lebih tepatnya. Benar. Terus punya album kedua terus apa lagi ya? Jangan punya pacar kedua ya, udah Oh satu enggak aja. loh, enggak gitu loh. Punya album kedua. Takut dia. Punya alpaka. Sama ya sama Jody ya? Gak tahu waktu itu apa aja ya. Oh singa putih, dia pengennya white lion. Oh iya itu emang bener sih. Terus kayak kemarin dia nyari singa putih terus gue bilang nggak bisa dipiara, nggak bisa nggak bisa. Punya alpaka. Aduh. Alpaka. Ih lucu banget. Tapi Emang bisa di Indonesia? Tapi kita mau tinggal di New Zealand. di Switzerland. Oh Switzerland betul. Tinggal di banyak ya. Ih nggak apa-apa tahu. Terus Menikah nih kayaknya dia mau Jody. Gue kan suka ngelukis. Gue pengen punya art gallery gitu loh. Oh amin. Amin. Iya Jul, keren-keren banget tuh. Iya kan? Ini anu. Makasih loh. Biar mau diundang lagi. Terus kayak gue kok iya kan? Pede ya. Kayak, Harus dong mencintai karya sendiri. Iya benar. Pasti bagus. Art gallery, amin. Udahlah segini aja lah ya, Udah jangan oke, banyak-banyak. sign. Oh, gue gambarin lo kali ya di sini. Boleh banget. Ini apa? Jadi gue akan gambar quick sketch. Yuk, Yuk, 1, dua. 2, 3. Kita gambar. Ini adalah quick sketch. Oke. Jadi di sini adalah bandoknya Gia ya, kebetulan ya. Kebetulan pakai Dan bando. di sini ada poninya Gia. Kita harus bikin poninya dia di sini. Terus di sini ada kupingnya Gia. Terus di sini kita kasih. Tunggu dulu Gia. Iya. Lu jangan ketawa Gia. Enggak ketawa gue. Diam ya. Oke. Kita bikin di sini. Beda ya orang bisa ngegambar, cantik banget. Oh ini lu pakai hoodie ya Gia? Hoodie. Oke. Di sini hoodie-nya. Ih bisa sedetail itu. Di sini hoodie-nya. Terus di sini. Tapi kan ini bucket list-nya dia ya, kenapa dia gambarnya gue? Kata aduh. Biar kenang-kenangan. Jadi lu kalau misalnya lihat orang-orang kan nggak ada nih gambar kan, tiba-tiba ini siapa yang gambar ya? Terus oh Julia. Oke baik. Emang keren banget ya dia Emang gitu. parah sih, parah. Makanya jadi kelepek-kelepek kan sama lo. Nggak gitu sih. Gimana cara aku ya Kak menjelaskannya ya Kak? Di antara lo sama Jody, siapa yang paling bucin? Siapa yang paling bucin? Kita dua-duanya emang bucin sih. Oke. Siapa yang paling suka ngambek? Siapa yang paling suka ngambek? Jody yang lebih ya cewek gimana sih? Soalnya dia kan cewek itu kan punya ini ya, punya senjata ya kebetulan. Apa itu senjatanya? Seminggu sebelum mens, mereka akan bilang, oh sorry,
mau mens gitu kan. Iya. Pas lagi mens, lagi period, mereka akan bilang lagi mens. Dan seminggu setelah mens, mereka bilang sorry masih ada basiannya nih dikasih kemarin mens. Jadi tuh kita dari 1 bulan itu kita cuma punya waktu Seminggu yang aman ya. sekitar seminggu lah ya untuk tidak ini. Jadi Girls, gitu. gue juga kayak gitu Girls. sih. Ya, gitulah. Oh, ini maaf ya soalnya pakai spidol jadi kayak Oke. Siapa yang paling sering minta maaf? yang paling sering minta maaf kita berdua sih. Siapa yang paling posesif? Yang paling posesif nggak ada sih. Dua-duanya kayak Oke, sehat ya hubungannya ya Iya dong. Bapak, alhamdulillah. nggak ada yang posesif sih sama sekali. Oke, siapa yang paling kelingi? Ini rapid question ya. Sekalian nyambil daripada diem. Yang paling kelingi Hmm. gua sih. Oke. Karena gua ini gea. Udah jadi. Udah. Ih, bisa gitu, bisa mirip. Lumayan kan? Iya lumayan banget. Ih bagus banget. Kita Kalau gambar sumpah ya. kalau gue yang gambar ya itu kayaknya jadi lo tau gak sih kayak lukisan bocil yang iya kan bulat-bulat dikasih senyum gitu. Ini adalah Gia Indrawari ya. Oke. Sebelum menikah, tapi ntar kita foto lagi, kita akan lukis lagi setelah nanti dia married ya. Oke, ini dia bucket listnya Julian dan sketch aku. Yeay. Yeay. Julian, thank you udah main-main kesini. Thank you so much, Ge. Udah Terima kasih ngobrol. banyak. Akhirnya jadi deep talk coba tadi ya kan. Padahal tadinya gue pengen cuman kayak hahaha doang ternyata. Gue gak suka sih yang hai gitu. Oke, baiklah. Baik. Berarti ini lagi jadi podcast beneran ya hari ini. Yeah. Biasanya ngangkat-ngangkat doang isinya. Oke guys, thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ketemu lagi di konten-konten bucket list yang berikutnya. Bye-bye. Goodbye. Bermain saja.